Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Khoiria, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai sedekah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Praktik Hitobah. Oke, langsung saja. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata sedekah, karena dalam sehari-hari pun pasti kita melakukan sedekah. Seperti dari yang kecil dulu, kayak senyum. Karena tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan senyum, di mana seseorang yang memberikan senyuman itu terhadap muslim akan mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan orang yang memberikan sedekah dan akan mendapatkan pahala pula sebagaimana pahala sedekah. Senyum dapat membuat orang yang menerimanya itu merasa nyaman dan bahagia. Hal ini sama dengan sedekah materi yang juga bisa membuat orang yang menerimanya itu tentu merasa bahagia. Senyum yang dimaksud adalah senyum yang didasarkan pada ketulusan hati, yang dilakukan dengan tujuan kebaikan tanpa memiliki maksud buruk. Sebagaimana ibadah pada umumnya, senyum juga tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung dari niat. Kira-kira makna sedekah itu apa sih? Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah menurut istilah sama dengan infak, yaitu mengeluarkan sebagian harta, pendapatan maupun penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Nah, dalam rukun Islam, zakat ini menduduki posisi keempat. Yang pertama itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 yang artinya, infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang ke salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata menyesali, wahai Robku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Bersedekah itu pada saat kita memiliki jiwa yang sehat dan memiliki kecukupan dalam harta. Nah, bukan pada saat sedang sakit atau malah menunggu sakit baru bersedekah. Justru kita sedang sehat walafiat, perbanyaklah sedekah, sebab banyak orang yang sedekahnya itu ketika sudah jatuh sakit, sudah masuk rumah sakit baru mulai sedekah. Justru sekarang diberikan kesehatan oleh Allah, maka perbanyaklah sedekah karena waktu tersebut adalah waktu yang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama, yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah pun bersabda, sebaik-baik sedekah atau sedekah yang paling utama adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan jiwa kamu pelit, berat untuk bersedekah, engkau takut fakir, dan engkau malah mencita-citakan kekayaan. Nah, pada saat itulah engkau bersedekah. Jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa sudah sampai kerongkongan baru engkau berkata, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ketahuilah, harta itu memang milik si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kenapa sih harta itu milik si fulan? Karena ketika
seseorang itu sudah meninggal, harta tersebut itu bukan milik dia lagi. Kemudian milik siapa? Ya milik orang lain. Karena saat kita memiliki harta pun sebenarnya bukan sepenuhnya itu milik kita, tetapi ada harta untuk orang lain juga. Contoh, saat kita memiliki gaji bulanan, sudah diatur sedemikian rupa dan pastinya disisihkan untuk orang yang membutuhkan dari lebihnya harta kita. Nah, dengan bersedekah juga dijamin tidak akan miskin atau malah kurang harta. Nah, dengan bersedekah kita pasti harta pun melimpah dan pahala pun kita dapat. Jadi, sedekahlah saat kita mampu memberikan kelebihan kepada orang lain. Sekian penjabaran dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.